Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan jalidal qalbi lam faddu min hawlik wastaghfir lahum wa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Qala aidan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita hormati, muliakan Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Kota Makassar dan seluruh jajaran, Bapak Moderator dan banyak seluruh manusia. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia, yaitu saya salah, pemerintah dan ulama. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Sering arah pertanyaan saya selalu berkait dengan Kementerian Agama. Padahal saya sama-sama beliau di UI. Iya. Kan lama beliau juga ketika saya menjabat dekan di Fakultas Ekonomi, karena di ekonomi itu 2 periode. Sepertinya beliau keluar, saya tidak tahu apakah ke Timur Tengah sehingga beliau tidak pernah kelihatan. Ya. Sehingga itu yang menjadikan saya lupa dengan beliau. Ya, ternyata beliau keturunan. Bapak Ibu sekalian, hadirin para undangan yang tentu tidak bisa saya sebut satu demi satu, ya, tidak mengurangi penghormatan saya pada Bapak Ibu sekalian, para ulama. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, ya, sehingga kita semua bisa bertemu di tempat ini. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat, dan menjadi teladan bagi kita semua. Ya, dan inilah yang kita teruskan. Banyak seluruh manusia. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia, yaitu tugas-tugas pemerintah dan ulama. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Sering saya dengarkan, harus dijaga citranya kita masing-masing itu adalah, ya, harus dijaga. Ya, bagaimana menjaganya nanti kita lihat apakah masukan saya untuk menjaga itu bisa kena, ya. Tetapi saya senang dengan kepercayaan atau undangan dari Majelis Ulama Kota Makassar.
menyumbang dan sebagainya, ya saya harus menghindari bepergian kemana-mana. Ya, kalau hari ini ya Muhammadiyah itu masih ada 2 daerah yang melakukan musyawarah daerah, ya Batu dan Lu. Ya, kalau yang lain sudah selesai semua, sehingga ya yang bergerak banyak ke daerah ini adalah wakil-wakil ketua, ya pengurus-pengurus yang lain. Ya kelihatannya juga teman-teman banyak mengerti kalau saya mengatakan tidak usah saya pergi di tempat yang jauh-jauh. Jadi ya saya hadiri musdanya itu ya Takalar yang paling jauh, ya Maros, Kuala, Makassar. Ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, tema sentralnya adalah menjaga marwah dan citra ulama di tahun politik. Ya, tentu pertanyaannya bagaimana menjaga itu. Ya, kalau coba perlihatkan dulu judulnya. Ya, saya beri judul seperti itu. Ya, ulama dan fungsinya sebagai pembina umat. Ya, upaya menjaga marwah dan citranya di tahun politik. Ya, seperti itu. Bagaimana ya apa fungsi dan peranan. Ya, kita tonjolkan satu di situ. Fungsinya adalah membina umat. Kita ini adalah pembina umat. Ya, nanti kita lihat bagaimana itu umat ini yang Apakah seluruh manusia? Kalau 2 kelompok ini rusak, maka rusak manusia, yaitu pemerintah dan ulama. Ini saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Orang yang berilmu, sering yang menyebutnya orang yang berilmu agama yang mendalam. Ya, orang yang betul-betul memahami agama. Kemudian ya bagaimana pemahaman agamanya. Jadi tentu kita semua ini yang hadir di sini adalah ulama semuanya, ya, maka tentu memiliki ilmu agama yang dalam. Ya, tetapi kadang juga disebutkan ya secara umum itu adalah ulama itu adalah orang yang berilmu pengetahuan. Ya, ilmu menurut bidangnya masing-masing. Ya, kalau kita perhatikan dulu pandangan Prof. Halida. Ya, Prof. Halida itu yang mempertegas itu burutak. Ini istilah kita di sini burutak. Jadi ulama itu ya, kalau kan yang disebut kiai dia bilang banyak pendidik bukan orang yang namanya kiai. Kalau di Jawa sana bukan. Ya, lihat bendi-bendi disebut kiai. Ya, tetapi itulah sehingga beliau mengatakan ya kalau ulama kita di sini adalah burutak. Ya, kalau matane-tane ini tingkahnya maka ada Andre burutak. Iya, Andre burutak. Jadi ya sudah. Apakah seluruh manusia? Kalau 2 kelompok ini rusak, maka rusak manusia, yaitu pemerintah dan memang ulama. kalau kita pertegas itu, saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Apalagi kalau kita sering saya dengarkan tidak mendikotomikan itu ilmu pengetahuan. Ya, saya lebih banyak itu menyebut bahwa ilmu pengetahuan itu memang tidak ada dikotomi. Harus kita pahami bahwa keilmuan yang dikembangkan itu adalah semuanya adalah keilmuan yang didasari oleh keyakinan.
Tidak, ilmu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lihat wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Mulai dari situ. Jadi kalau kita mau mengkaji ilmu itu kita harus mulai dari Adam. Bagaimana manusia ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Ya, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ya, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah memberi fasilitas. Apa fasilitasnya? Pendengaran, penglihatan, dan akal. Lalu disebut al-fu'ad. Al-fu'ad itu ya, apakah itu kalau di terjemahan itu hati. Tapi hati itu kan ada kalimat sendirinya. Tahu hati. Tapi saya mengatakan bahwa itu nurani, lalu terkait semua dengan seluruh potensi, seluruh unsur yang ada dalam diri kita yang menjadikan kita menjadi ulul albab. Apa itu ulul albab? Orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Bagaimana itu orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu ya ada dua fungsi yang aktif. Ialah zikir dan fikir. Zikir dan fikir itu orang ulul albab. Orang yang cerdas itu berfungsi fikirnya dan zikirnya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi zikir dan fikir ini bertemu sehingga menimbulkan sebuah kesadaran, lalu menjadi muncul keilmuan. Ada ilmu, ada orang yang ahli ekonomi, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli politik, ada yang ahli politik, ada yang pelaku politik. Jadi lain ahli politik, lain pelaku politik, lain ahli ekonomi, dan lain pelaku ekonomi. Karena seluruh manusia, kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak. Tidak bisa menjadi pelaku ekonomi yang pemerintah dan ulama. Ya. Saya sering juga menerapkan postingan Profesor keilmuan yang diseringkan harus ditumbuhkan karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la'allakum tashkurun. Ya, mudah-mudahan kamu bersyukur. Tapi ternyata kalilan ma tashkurun. Kalilan ma tashkurun. Ya, sedikit yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Mana yang bersyukur itu? Mereka itu yang beriman kepada Allah. Mereka itu yang beribadah kepada Allah. Mereka itu yang tidak durhaka kepada Allah. Itulah mereka yang bersyukur. Ya, maka terbagi dua lah orang. Terbagi dua lah manusia itu, ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, yang beriman itulah yang bersyukur menurut saya. Ya. Ya, secara garis besar kita akan sebutnya terbagi dua. Tapi kalau di awal surah Al-Baqarah itu kan terbagi tiga. Terbagi tiga. Ya, orang bertakwa dan beriman, dan orang kafir tambah orang munafik. Kalau di awal, ya di halaman 1, halaman 2, halaman 3 Al-Quran itu ya di situ. Kita lihat itu ada tiga model manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, ya kita lihat bagaimana itu. Ya. Balik seluruh manusia. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia, yaitu pemerintah dan ulama. Saya sering juga menerapkan postingan Profesor Mahfud MD. Sering saya dengarkan. Ulama sebagai ini ada
5 derajat. Diangkat derajat itu orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ya. Ulama terangkat derajatnya. Kalau kita dikatakan di masyarakat itu kan terangkat derajatnya, diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Yang kedua ialah memberi petunjuk dan penjelasan tentang kehidupan melalui proses pencerahan dan pencerdasan kepada mereka. Ya, ini kepada mereka, kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa, baik dalam beragama maupun dalam bermasyarakat dan bernegara. Ya. Masyarakat dan bernegara. Nah, itu. Kemudian ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul. Dan ulama itu adalah pewaris. Tadi warasatul anbiya. Juga tadi itu sudah dibaca ayatnya oleh Qari'ah tadi. Itu innama yasyallahu min ibadihil ulama. Ya. Karena hanya hamba-hamba Allah yang ulama itu yang taat kepada Allah. Tapi kalau disebut itu ya nanti masyarakat juga, wah, nah kita juga ini taat kepada Allah. Nah itu, ya. Tetapi itu, ya. Jadi sebagai pewaris, nah, apa yang diwarisi? Diwarisi ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disampaikan. Ya makanya kalau saya memberi kalau pelatihan mubalik itu, saya mengatakan kepada para calon mubalik dan para mubalik, yang Anda harus sampaikan ialah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan terlalu banyak cerita yang dibikin, dibuat-buat, bagaimana supaya orang tertawa. Ajaran agama yang kita sampaikan tidak berkesan, karena yang terkesan adalah ketawanya, lucunya, banyak seluruh manusia. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak. Kalau saya manusia, saya pada Muhammadiyah itu pemerintah dan yang Anda sampaikan adalah ayat. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor yang terlalu banyak cerita yang bisa dianggap mengganggu dakwah kita. Ya, apalagi kalau cerita-cerita yang dibikin sendiri. Nah, ini kan itu namanya membuat jamaah mengatakan ajaran agama tadi dia sampaikan. Lalu dia sampaikan lagi menjadilah kepada sesuatu yang palsu. Ya. Jadi kita harus bagaimana mencari riwayat-riwayat dalam hadis yang bisa menarik dan bisa terkesan dengan jamaah, sehingga prosesnya adalah bagaimana mencerahkan dan bagaimana mencerdaskan umat. Ya, bukan menjadikan umat itu jadi bingung, bukan menjadikan umat itu macam-macam khayalannya, tetapi ya bagaimana dia mantap akidahnya. Ya, jadi yang kita warisi adalah ajaran agama yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kemudian ya, mengapa ada majelis ulama? Ini sedikit ya kita sebut itu. Ya. Secara umum, tujuan umumnya kalau majelis ulama tujuan umumnya, ini saya kutip dari sumber mengenai ulama kita ini, majelis ulama ini. Ya, karena kita ini berada dalam seluruh manusia
Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia, yaitu pemerintah dan ulama. Dewa Perkembangan. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahmud MD. Apa namanya? Sering saya dengarkan. Ya, Prof. Jadi. Ya. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, secara umum yang pertama ialah memperkuat agama dengan cara menjelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional. Pancasila yang kita jelaskan, tetapi memperkuat agama. Artinya kalau Pancasila itu dijelaskan, memperkuat agama. Agama dijelaskan memperkuat Pancasila menurut saya. Ya. Jadi gimana mau masuk itu mengatakan ada mubalik teroris, ada mubalik radikal. Ya, saya selalu mengatakan, ya karena saya ketua Muhammadiyah, saya mengatakan di Muhammadiyah tidak ada radikal. Ya, tidak ada radikal, tidak ada yang teroris, insya Allah. Ya, sekalipun tadi pembukaan saya adalah jihad. Ada tadi pembukaan saya, amfasitum antadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu mengira bahwa kamu akan sukses dalam kehidupan ini? Ya, sukses dalam kehidupan ini masuk surga nantinya. Atau sukses dalam kehidupan ini sebelum kamu membuktikan bahwa kamu serius melaksanakan tugas, bahwa kamu bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. Tugas apa? Tugas keduniaan dan tugas sebagai hamba Allah. Kita harus sungguhan. Jadi jihad itu dalam kehidupan ini adalah sungguhan, serius. Ya, fokus. Kita kalau beribadah dengan baik. Kalau bekerja untuk keduniaan ini, bekerja dengan baik. Ya. Kalau jihad yang mengangkat senjata, tugasnya tentara. Sehingga saya tidak biasa mengatakan itu, ya namanya bom bunuh diri, bukan jihad, itu bom bunuh diri, bunuh diri. Bagaimana Ustaz? Kalau saya bom bunuh diri, bunuh diri. Bunuh diri itu dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Ya. Nah, jadi kita harus buktikan bahwa kita dalam hidup ini ya memang sungguh-sungguh dan juga harus sabar. Jadi ada dua syarat yang bisa masuk surga, ialah jihad dan sabar. Jihad dalam arti tadi itu sungguh, kita sukses di dunia, kita insya Allah sukses juga. Banyak seluruh manusia. Ya. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak. Kenapa kita harus sabar? Dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahmud MD. Harus kembali diam, harus kembali tidur kalau ada tantangan. Tidak. Harus berpikir bagaimana kita lepas dari tantangan itu. Jadi sabar aktif. Ya, saya beri nama sabar aktif. Sabar aktif, dinamis, progresif. Ya, kreatif. Bukan tinggal diam. Ya, bukan tinggal diam, bukan pergi tidur, bukan. Jadi sabar itu bukan juga menyerah, bukan. Harus berpikir bagaimana kita bisa lepas dari. Jadi tadi yang pertama ini kita jelaskan Pancasila, agama jadi kuat. Kita jelaskan agama, Pancasila juga kuat. Mengapa? Mulai saja sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Dan Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Iya. Kita jelaskan semua. Kita sila terakhir itu yang pertama tadi yang saya baca. Wasyawirhum fil amr.
haqqullahi lintalahu. Tidak boleh kita kasar-kasar. Tidak boleh kasar-kasar menghadapi umat ini, tidak boleh kasar-kasar. Bagaimana supaya kita berlemah lembut? Bagaimana kita menyampaikan dakwah? Ya, yang kedua ialah sarana partisipasi ulama dalam pembangunan nasional. Ya, saya kira itu memang penting, sangat penting. Ya, kita sebagai warga seluruh manusia. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia. Yaitu bahwa NU Muhammadiyah. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Sering saya dengarkan. Kedua-dua organisasi ini mendirikan negara, ikut memproklamirkan negara Republik Indonesia. Apanya yang mau dicurigai? Ya, kalau ada yang mengatakan, saya mengatakan kalau saya tersinggung kalau ada yang mengatakan Muhammadiyah juga terancam dibubarkan. Siapa yang mau membubarkan? Yang mau membubarkan itu yang harus dibubarkan. Ya, jadi Pak, itu sama dengan kalau mengatakan NU terancam, ya harus bapak-bapak ya NU tersinggung. Tapi saya juga tersinggung. Biar NU yang mau diancam itu saya juga tersinggung. Kenapa? Karena bagian dari kita. Saya mengatakan sesama Islam ini harus saling, bagaimana saling mengokohkan, saling menguatkan, bukan saling mencela, bukan. Ya, kalau ada yang sesat, mari kita bagi, kita ajak supaya dia tidak tersesat. Ya, kan ini yang namanya Syiah kan, ya Syiah tidak tersesat. Kalau begitu, ajak diskusi supaya dia bisa kembali. Tapi ada juga yang mengatakan susah diajak kembali, ya, karena kondisinya lain. Kalau begitu ya. Yang ketiga ialah mempertahankan keharmonisan antar umat. Nah, ini bagaimana kita memelihara? Nah, ini majelis ulama ini, kalau majelis ulama ini adalah bagi besar umat Islam, harus dijaga. Nah, ini sudah mulai kita mau masuk. Harus dijaga majelis ulama ini adalah payung besar bagi umat. Maka di situ ada Muhammadiyah, di situ ada NU, di situ ada organisasi-organisasi Islam lainnya. Ya, jadi tapi yang pokok itu dua itu karena dua itu adalah apa? Ya, tapi nanti ada tersinggung kalau kita mengatakan hanya dua. Ya, dua tambah yang lain lagi. Ya, yang jelas majelis ulama ini adalah payung besar bagi umat Islam di Indonesia. Ya, kemudian ya, ini secara khusus ialah memberi fatwa. Memberi fatwa tentang halal haram, ya sesuatu ya. Kemudian menentukan kebenaran sebuah aliran. Kalau ada aliran ya, di orang menyebut aliran sesat. Malah nanti punya bahas apakah dia tidak sesuai dengan ajaran agama kita ya. Kalau akhlaknya leceh, akhlaknya kelompok ini rusak, ibadahnya tidak sesuai dengan ibadah yang ada dalam Islam, pemerintah dan cara mengujinya seperti itu. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Dia akidahnya sering, karena ada aliran yang pernah saya dengar memberi kartu masuk surga. Tidak ada itu. Tidak ada begitu. Bagaimana kartu masuk surga? Beribadah dengan baik. Jangan, tidak ada keterangan bahwa ini sudah bagus ibadahnya. Nanti diperlihatkan di malaikat Ridwan. Tidak ada begitu. Ini yang harus kita luruskan. Jadi kalau berbeda akidah, berbeda akhlak, berbeda ibadah, di sini ukuran. Ya. Kalau Muhammadiyah itu
membagi ajaran agama kita itu empat unsur. Ya, yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah duniawi. Nah, itu di Muhammadiyah. Jadi kalau secara umum kita dalam membagi-bagi ajaran agama kita, akidah, syariat, akhlak. Kalau satu itu membagi dua saja, akidah dan syariat. Akidah dan syariat, mana akhlaknya? Saya biasa bilang kalau ada yang tanya saya mana akhlaknya akidah dan syariat, saya bilang dua-duanya harus berakhlak. Berakidah juga kita harus berakhlak, bersyariat juga kita harus berakhlak. Iya, baik. Jadi itulah saya satu itu begitu cara membaginya. Ya, ada yang membagi tiga, akidah, syariat dan akhlak. Nah, kalau di Muhammadiyah ya inilah yang dipakaikan. Akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah inilah yang banyak. Ada baik seluruh manusia. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia. Ya, inilah semua urusan yang berkaitan dengan keduniaan ini. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Sering saya dengarkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Yang harus ditonjolkan adalah kehidupan akhirat. Cuma Allah mengatakan jangan lupa bahwa kamu itu hidup di dunia. Hidup di dunia banyak sekali kebutuhan. Oleh karena itu ya harus bekerja. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ajaran sesat tadi ya ajaran yang sesat itu harus dibawa ke MUI. Kalau disebut sesat, ada perkembangan disebut sesat ya harus diajak masuk di MUI untuk dikaji, dibahas sehingga bisa ditentukan benar atau tidak. Ya, ada di Goa, kalau saya tidak salah ada di Goa, Majelis Ulama Goa sudah mengajukan ke kejaksaan itu, tetapi sepertinya sampai sekarang barangkali belum juga menjadi keputusan jaksa. Ya. Sebagai apa yang harus dilakukan oleh Majelis Ulama? Ya, ini karena sebagai pengawal bagi penganut agama Islam. Jadi kita ini pengawal, khadimul ummah tadi, khadimul ummah. Ya, pengawal. Nah, ini pembina. Yang kedua itu pembina, pemberi edukasi, pembimbing. Ya, nah ini pembimbing. Jadi tadi itu di judul itu salah satu saja tugasnya. Ya, membimbing bagi penganut agama Islam. Ya, itu tadi supaya tidak tersesat. Kemudian yang ketiga ialah mencari kader-kader yang lebih baik. Nah ini Majelis Ulama kan mengkader itu. Ya, kader-kader di mana pengkaderannya? Di apa namanya? Di pesantren, pendidikan. Ya. Ya, sedikit lagi. Ya. Kemudian memberi solusi bagi masalah dunia internasional, masalah nasional dan masalah dunia internasional. Ya, merumuskan konsep pendidikan Islam. Ya, bagaimana pendidikan Islam di pesantren, bagaimana pendidikan Islam dalam mengawal menjadi kader ulama. Kemudian mengawal konten media massa. Nah, ini media massa juga itu harus dikawal. Jangan sembarang dia sebutkan hoax itu. Ya, kita harus bebas dari situ. Kemudian yang terakhir itu menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan. Ya. Baik seluruh manusia. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia. Bagaimana itu memposisikan diri sebagai pembina umat dalam menghadapi tamu? Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Apakah nanti bisa diterima oleh MUI Kota Makassar sebagai saran kepada ya ini yang pertama itu istiqamah pada peran
Ya, istiqamah pada peran dan fungsinya sebagai pembina umat yang menyampaikan dakwah, mengajarkan kebaikan yang bersumber dari ajaran agama. Tentu ajaran agama kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang kedua, berpegang pada prinsip wasatiyah, dalam kehidupan, baik dalam beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, yakni tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, inilah yang radikal. Kalau ekstrim kan ada radikal kanan, ada radikal kiri. Ya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, tetapi tetap istiqomah melaksanakan atau menjalankan ajaran agama Islam sesuai sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, yang ketiga ialah melakukan tugas-tugas mencerahkan dan mencerdaskan umat dalam berbagai aspek, aspek akidah, aspek akhlak, aspek ibadah, dan aspek muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah terbagi beberapa aspeknya lagi, ya, terutama atau termasuk aspek politik, yakni ulama yang memiliki wawasan pengetahuan tentang politik dalam Islam kiranya mencerahkan untuk mencerahkan umat tentang kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia, yaitu pemerintah dan ulama. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD. Tetap sering saya dengarkan memposisikan diri sebagai ulama. Ya. Nah, jadi berikutnya menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat. Harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Ya. Bertanggung jawab dalam kehidupan. Ya, kita ini bertanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing, beramal beribadah dengan baik sehari-hari, ya, jujur dan amanah dalam mengemban tugas, kemudian ya, berakhlak mulia, ucapan, perbuatan, perilaku, tindakan, ya, dalam bergaul dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ialah melakukan ajaran agama Islam dengan baik, ya, tentu dengan baik dan benar. Ya. Nah, kemudian di sini ada 5, ya. Menjadikan kitab Al-Quran dan hadis Nabi sebagai rujukan dalam ucapan dan tindakan. Kemudian, ya, menyerukan kebaikan, tentu ya, amrun bil ma'ruf, ya. Kemudian ya, membelanjakan harta di jalan Allah. Itu tadi di ayat yang disampaikan oleh Kalian tadi itu di situ ayatnya. Dilanjutkan dari wahya Allah, innama yasyallahu min ibadihi ulama. Ya, di situ tadi ayatnya. Kemudian mencerahkan, mencerdaskan umat dan bangsa. Itu yang kelima. Jadi inilah tugas kita menjadi yang pertama tadi itu adalah ada tiga hal yang di slide pertama ke terakhir itu. Kemudian yang kedua ialah menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat. Yang ketiga adalah melakukan ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Ya, hanya kita bagi-bagi menjadi ya 1 jadi 4, ya 1 jadi 5, itu sekedar sebagai uraian saja. Ya, saya kira seperti itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, alhamdulillah bisa lagi ada kiainya, ada ulamanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir tadi yang saya sampaikan itu, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maka ya orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau dua kelompok ini rusak, maka rusak manusia. Kami akan menunjuki jalan pemerintah dan ulama kepada kami. Saya sering juga mendengarkan postingan Profesor Mahfud MD benar-benar bersama dengan orang yang selalu berbuat baik. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya dalam kehidupan ini. Ulama ini harus yang dilakukan adalah kebaikan dalam berucap, kebaikan dalam bertindak, kebaikan dalam beramal, kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dengan iman yang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita pertegas sehingga insyaallah yang namanya muru'ah harus dimiliki oleh para ulama. Ya, berbeda pilihan jangan menonjol, ya punya pilihan jangan ditonjolkan. Kalau tadi Pak Kiai itu mengatakan ya tidak wajar ulama pergi jadi jurkam. Ya, jurkam. Jadi kita ini harus masing-masing punya strategi dalam menghadapi gonjang-ganjing politik yang akan datang. Ya, saya secara pribadi dalam memimpin Muhammadiyah itu sangat memelihara itu. Ya, memelihara sehingga ya bagaimana juga karena kita ini adalah warga negara ya ada pilihan, tetapi pilihan kita tidak digembar-gemborkan dan kita tidak melakukan apa-apa, tetapi tentu memperlihatkan bagaimana kita sebagai orang yang tadi itu harus memelihara marwah. Ya, harus memelihara marwah. Masing-masing kita harus memelihara marwahnya ulama. Jangan sampai ada satu orang ulama yang merusak marwahnya ulama. Nah, itu saya kira nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.